Hai, Assalamualaikum sahabat koleksi Kiki. Ketemu lagi barengan saya Kiki ya. Yang hari ini akan ngajakin teman-teman yang ada di rumah buat bareng-bareng bikin. Suara saya masih agak-agak hilang gitu. Tapi mudah-mudahan jelas ya selama 1 jam ke depan. Nah, bros dari akrilik atau kelopak bunga-bunga. Nah, kali ini brosnya itu akan dirangkai di atas sarangan menggunakan kawat. Teret. Jadi buat teman-teman yang ada di rumah hari ini harus disiapin bahan-bahannya. Itu berupa sarangan bros, bisa pakai yang 2 cm, 2,5 cm, 3 cm, atau 3,5 cm ya. Jangan lupa semakin besar sarangan brosnya, maka bahan baku yang nanti akan dibutuhkan itu akan jadi makin banyak. Dan biasanya brosnya juga ukurannya jadi semakin lebar ya. Jadi teman-teman harus pertimbangkan juga waktu mau bikin, kira-kira hasil akhir brosnya itu mau yang ukuran berapa gitu ya. Kadang kan buat beberapa orang pakai bros sebesar ini tuh kayak aduh gede banget mbak, kayak gak nyaman, gak pede gitu. Tapi buat saya yang emang agak besar, iya besar ding bukan agak itu memang kayak harus banget brosnya besar juga biar seimbang ya. Selamat pagi Mbak Ina, Mbak Iyeng, terus Mbak Wahida, Mbak Imel, Mbak Luki, Mbak Ida, Mbak Niken di Kediri, Mbak Nuri, siapa aja ya? Wah, alhamdulillah nih banyak banget. Mbak Alfa juga. Selamat bergabung teman-teman yang sudah join di kelas bikin-bikin pagi-pagi. Terus terang materi pagi hari ini kelihatannya gampang. Mbak Ruli. Yang ditunggu-tunggu ya, translator hari ini. Materi pagi ini kelihatannya gampang, tapi nggak segampang itu ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin jarang bikin bros, saya sarankan jangan langsung bikin bros yang model ini ya, tapi bertahap dari bros yang lebih mudah gitu. Nah, bros yang lebih mudah modelnya gimana? Itu bisa dilihat di reelsnya koleksi Kiki. Sebelum akhirnya posting materi bikin-bikin pagi-pagi, kita bikin dulu beberapa materi yang merangkai bros di atas sarangan. Nah, kalau basicnya itu sudah bisa tercapai gitu, bros yang pakai sarangan dengan step by step lebih mudah bisa, maka teman-teman baru bisa cobain yang bros ini. Gak apa-apa sih langsung cobain bros ini juga ya. Tapi kalau misalnya nanti pada saat bikin kayaknya masih kurang sempurna, nah ulangin mundur, bikin dari yang lebih mudah dulu sampai kemudian tangannya lebih terbiasa ya, baru kemudian beralih ke teknik yang lebih rumit atau lebih banyak materi dan perintilisasinya. Selamat pagi juga Mbak Ting Ting, selamat bergabung ya teman-teman. Iya, saya masih nggak terlalu sehat, tapi alhamdulillah suaranya sudah lumayan comeback lah ya. Kalau yang kemarin minggu lalu tuh kayak sayup-sayup berbisik. Berbisik tapi bukan pasir. Iya, pasir berbisik dong. Potong dulu kawatnya. Pada kesempatan pagi ini saya pakai kawat super koleksi Kiki. Ukurannya 0,4 ya. Nah, kawat ini teksturnya lebih keras, terutama buat teman-teman yang jarang pakai kawat, mungkin yang sebelumnya biasa pakai senar. Kalau teman-teman masih belum terbiasa, saya sarankan lebih baik pakai kawat tembaga 0,4 atau pakai kawat monel yang 0,3. Kita jual semua kawat-kawat itu di manik-manik koleksi Kiki. Tapi kalau teman-teman udah biasa dan udah pernah pakai kawat super, saya jujur lebih suka pakai kawat super. Kenapa kok gitu? Karena ini ya kalau diperhatikan, juntai yang bisa serapi ini dan kokoh kayak gini itu hanya bisa dihasilkan oleh kawat super. Kalau misalnya teman-teman ubah jenis kawatnya, biasanya juntainya nggak akan bisa setegar ini berdiri. Setegar ini. Maksudnya kayak agak letoy, ublik-ublik gitulah ya. Cuman ya tetap oke sih sebagai bros. Tinggal nanti kalau misalnya kawatnya diganti, juntainya jangan yang terlalu panjang. Juntainya agak deket-deket aja ke brosnya supaya dia nggak perlu kekokohan sebuah kawat gitu. Nah, jadi kalau misalnya nanti pakainya kawat 0,3,
Pada saat merangkai daun jelas akan lebih mudah ya, tapi pada saat membuat juntai biasanya akan ada kesulitan supaya juntainya bisa rapi dan kokoh seperti ini. Minggu ini saya bikin dulu pakai kawat yang 0,4. Nanti minggu depan kalau misalnya masih banyak yang belum jelas, saya akan ulangi lagi pakai kawat yang lebih lunak ya. Tembaga ukuran 0,4 atau kawat monel ukuran 0,3. Aduh, Koko beri diri hadapi tahun 2023 ya, iya. Oke, di sarangan bros, ini kita sudah potong kawat supernya sepanjang 2 meter atau 1,5 meter. Boleh teman-teman sesuaikan sama seleranya. Nah bros, sebenarnya bros ini kan macam-macam ya modelnya. Ada yang pakai batu gini di bagian bawah, atau bisa juga diganti dengan ornamen plastik, akrilik gitu. Bisa juga teman-teman langsung pakai daun semua full seperti ini. Nah, jadi daun ini yang besar sebenarnya tempatnya gantiin batunya ya. Nah, bahan-bahannya bisa dibeli di koleksi Kiki, dan hari ini kita akan kasih paket bahan gratis. Ya nggak gratis banget sih, karena teman-teman harus tetap belanja 150.000 dulu ya. Belanja 150.000 dapat set bahan untuk merangkai bros kayak yang kita praktekkan pagi ini ya. Jadi persis daun-daunnya. Nanti kalau sudah cobain satu, biasanya teman-teman lebih mudah untuk mengaplikasikan dengan bahan-bahan yang ada di rumah. Nah, kalau misalnya sudah ada bahan-bahan di rumah, dimanfaatkan dulu aja yang ada. Nanti dalam 1 jam ke depan saya akan bagi alasan-alasan kenapa saya pilih bahan-bahan yang saya pakai pagi ini ya. Jadi teman-teman pada saat mereplace bahannya, mengganti dengan yang ada di rumah, bisa diganti yang sesuai dengan peruntukannya. Nah, saya pakai sarangan brosnya 2,5 cm. Nanti kalau misalnya ada teman-teman yang nanya dan baru bergabung, teman-teman bisa bisa bantu jawabin ya. Terus kita masukkan sarangan brosnya itu tidak di lubang paling bawah ya, atau paling luar atau paling pinggir, tapi di lubang nomor 3. 1, 2, 3 dari yang paling atas. Masukkan sedikit sarangannya, terus tahan jepit pakai tangan. Nah, yang panjang tarik, masukkan ke lubang di sekitar yang nomor 3 tadi. Nah, masukkan ya. Pastikan gak ada yang keriting atau kesandet gitu. Jadi kadang-kadang susahnya bikin bros di sarangan itu adalah kawat gampang sekali keriting ya. Nah, kalau kawat sudah keriting, biasanya pada saat masang daun niscaya akan lebih mudah patah daunnya, karena memang kawatnya nggak mulus. Nah, kemudian kawatnya dikeluarkan lagi di lubang nomor 3, tarik sampai halus, sampai kalau digoyang-goyang gini sarangan brosnya nggak lepas. Ini harus sempurna. Jadi kalau di awal teman-teman masangnya itu sudah salah, nggak kokoh, nggak kuat, gampang lepas, biasanya step berikutnya juga akan lebih sulit ya. Nah, setelah ini terpasang, selanjutnya kita pilih manik yang paling lebar, paling besar, paling berat untuk dijadikan langkah awal dalam pembuatan bros. Itulah kenapa saya pilih ini bahannya dari akrilik ya sebenarnya. Jadi motifnya emang sepintas kayak batu koin ya, tapi ini sebenarnya akrilik, nggak seberat batu, cuman motifnya aja yang mirip batu. Ini juga dijual di koleksi Kiki, harganya 10.000 dapat 3. Ada yang warnanya kayak gini, ada yang warna-warni ya, ada yang bentuk bulat, ada yang bentuknya kayak kotak segi 5 ini. Nanti saya fotoin juga. Oke, kita masukkan. Nah, kenapa saya pilih bahan yang besar dulu? Ini untuk mudah menentukan center atau arah pola daunnya ya. Ketika kita bikin bros yang nggak ada bagian bawah sama bagian atasnya, itu biasanya akan lebih rumit menentukan arah juntainya itu ke kanan atau ke kiri. Terus daunnya tuh dipasang mana duluan gitu. Makanya sebelum kita beralih ke bros yang motifnya cenderung amburadul, kita pakai dulu bros yang gambarnya kayak keranjang, karena bros bahan yang paling besar ini harus selalu ada di bawah ya. Masukkan di sini, terus dilipat guys, dan dikembalikan lagi kawatnya ke
lubang nomor 3 yang sama kayak pertama kali dipasang tadi. Ya, ini dipasang. Ingat, pelan-pelan aja, merangkainya nggak usah buru-buru, pastikan kawatnya selalu mulus. Nah, setelah di step ini diputer batunya 1 kali, 2 kali. Nah, buat teman-teman yang nggak pakai kawat super, ini harus sudah waspada ya saat muter, karena ketika kawatnya bukan super biasanya gampang sekali dia coklek, putus, patah pada step muter ini. Kenapa kok gitu? Sebab kalau dilihat ini tebel ya batunya, sehingga dia relatif lebih gampang putus gitu kawatnya. Nah, ini kalau misalnya dirasa manik paling besar masih belum firm banget atau masih agak goyang ya, maka yang harus dilakukan berikutnya adalah ngedobelin guys. Jadi kawatnya dinaikkan lagi ke atas. Nah, kali ini di lubang yang berbeda dengan lubang yang pertama. Lalu kita masukkan nih, kalau dilihat ya. Oke. Lalu dimasukkan lagi ke batunya sehingga dia keluar lagi. Kawat super ini cuma ada 1 ukuran. Jadi kenapa sih dibilang kawat super? Sebenarnya itu adalah kawat yang dipakai di semua bros-bros koleksi Kiki. Jadi untuk nandain kawatnya itu beda sama kawat lain, kita sebutnya kawat super. Bahannya sih stainless ya, atau sering juga disebut monel. Cuman kalau teman-teman udah nyobain banyak kawat di pasaran, itu bakalan kerasa gitu kawat antara beli di toko ini sama di toko itu, kadang-kadang sama judulnya beda rasanya gitu ya. Iya, suaranya lagi berjuang untuk tetap ada. Itulah kenapa minggu lalu gak ada live-nya ya guys. Minum dulu ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin ada beberapa yang pengen telepon gitu, saya bilang mbak chat dulu aja ya, karena emang bener saya bener-bener lagi menghemat suara. Kalau kayak lama banget ngobrol biasanya terus hilang. Nah, selanjutnya setelah ada di tahap ini, nanti kita bisa lihat ya, ini lubangnya dia masuk di 2 titik yang berbeda. Terus di belakang juga akan 2 buah kawat kayak gini. Kalau ternyata masih dirasa kurang kuat juga, teman-teman dobelin lagi ya. Nah, selanjutnya kita akan masang daun. Masang daun ini kelihatannya mudah ya, tapi sebenarnya ada rumusnya guys. Nggak semua daun bisa dipasang. Kalau kita punya banyak daun ya, nih teman-teman perhatikan. Pilih daun yang paling tinggi dan lebar atau paling besar itu untuk bagian tengah. Kemudian yang agak panjang atau agak lebar lagi ditaruh di bagian pinggir kanan dan pinggir kiri. Baru yang agak sedang-sedang ditempatkan di antaranya. Nah, cuman ya harus diperhatikan nih guys. Nyusunnya nggak bisa atas dulu, baru ke kanan, baru ke kiri, baru ke tengah, baru ke kiri. Kenapa kok gitu? Sebab kita pakai sarangan bros. Ketika kita nyusun daunnya nggak urut, maka bagian di belakang itu akan ruwet. Sehingga pada saat masukkan manik-manik, kesulitannya akan semakin tinggi. Nah, sehingga lebih baik teman-teman bikin di atas sarangan dulu ya. Coba ya. Jadi ini misalnya sarangannya. Nah, ini namanya main pola dulu. Sarangannya gini. Kita taruh daunnya. Nah, jadi kayak kita kira-kira dulu manik-maniknya mau ditaruh di sebelah mana. Ini bagian yang sangat penting dan cukup rumit ya. Nah, terus teman-teman, mudah-mudahan kelihatan ya guys. Bismillah. Ya. Nah, terus perhatikan juga komposisi warna. Saran saya kalau bikin bros, walaupun kelopaknya mostly warna putih, jangan hanya dikasih warna putih aja. Karena pertama brosnya akan cenderung membosankan. Jadi kayak putih banget gitu semuanya.
lebih sulit bikin bros yang putih semua dibandingkan dikasih sentuhan aksen warna tertentu. Terus kedua, kalau brosnya putih semua, putih itu kan cenderung bisa dipakai di banyak warna baju ya. Nah kalau dia putih semua, kemungkinan orang untuk beli beberapa bros itu juga akan lebih sedikit. Dia cenderung udah punya satu bros putih aja udah cukup. Sehingga kemungkinan barang kita terjual lebih banyak itu sedikit ya. Terus yang kedua adalah kalau brosnya putih aja pada saat difoto itu akan lebih susah karena dia nggak akan kelihatan dimensinya. Jadi putihnya akan cenderung membaur jadi satu. Jadi meskipun teman-teman pakainya warna putih, kalau bisa putihnya juga bergradasi. Nah, bismillah, mudah-mudahan kebayang ya. Nah setelah kita susun urut-urutannya, baru kita rangkainya di atas sarangan itu berdasarkan urut-urutan yang sudah kita buat tadi. Nah ini pada saat keluar kawatnya juga tidak di lubang paling pinggir ya, tapi di lubang nomor 3 dari titik paling luarnya sarangan. Ya masih agak bindeng ya suaranya. Nah kemudian setelah dimasukkan daun, dikembalikan lagi ke lubang yang sama. Jadi kalau masih bisa dikembalikan di lubang yang sama, kita puter. Tahan terus diputer. Nah diperhatikan teman-teman bahwa tekstur dari daun ini tuh tebal. Nih ujungnya itu tebal. Jadi dia akan selalu uglik-uglik meskipun sudah diputer beberapa kali lah, misalnya 7 kali 8 kali dia pasti akan tetap goyang. Kenapa? Ya karena daunnya tebal. Itu sudah sesuatu yang kayak jenis bahannya udah beda. Terus gimana setelah diputer? Saya kasih tahu tipsnya ya. Teman-teman masukkan lagi kawatnya itu lebih maju satu langkah. Jadi di titik nomor 2 dari sarangan yang paling pinggir. Ini terus terang agak susah ya nunjukkannya karena sarangannya kecil juga. Tapi mudah-mudahan kebayang. Nah terus dililitkan di atasnya. Nah pada step yang kedua ini nggak usah diputar. Kenapa? Karena kalau diputar juga bakalan patah ya. Dia lubangnya kan nggak di satu titik yang sama. Terus kenapa mbak yang pertama tadi kok harus diputar? Diputar itu sebenarnya fungsinya untuk kunci ya. Jadi kalau teman-teman nggak dikunci, maka dia akan lebih mudah brodol ketika terbuka semuanya. Ya. Nah ini kalau sudah dikasih tutup di sini, dia di cetak dia nggak akan lepas. Jadi main pakai akrilik itu beda jenis daun, maka perlu semacam teknik atau trik yang beda-beda juga untuk masangnya ya. Nanti semakin sering teman-teman pakai akrilik daun, semakin mudah mengenali mana daun yang bisa diputar, mana daun yang nggak bisa diputar. Terus ini saya pakai akrilik juga, bentuknya lancip. Saya kembalikan di lubang yang sama lagi. Nah, ini kalau mau diputar dijepit dulu ya, jepit belakangnya, jepit baru diputar. Kalau nggak dijepit ya nggak akan bisa kuat. Nah ini daunnya nggak tebel ya guys, kalau diperhatikan, sehingga dia langsung nempel pada sarangan. Cetak, dia sudah kokoh. Nah jadi kalau pada saat beli daun, pilih daun, pakai daun, pasang daun, nggak semua daun tekniknya sama. Jadi teman-teman harus sambil diperhatikan. Nah ketika kawatnya nggak kawat super nanti beda lagi ya. Jadi mungkin harus ada adegan ngedobelin beberapa kali. Kemudian kita pasang lagi. Ini di titik paling tengah. Nah terus kita pasang daun. Dia juga agak tebel ya lubangnya. Nah, masukkan daunnya, kembalikan ke lubang yang sama.
Maaf ya, ini saya belum bisa bacain dulu komennya satu persatu, takut terlewat menjelaskannya karena memang ini hampir nggak pernah ya saya sharing di materi sebelumnya. Nah terus ini diputar dulu. Nah tapi meskipun diputar nih biasanya masih tetap agak-agak goyang ya, kayak uglik-uglik lah ya. Nah terus sama kayak yang tadi, majukan satu langkah ke depan di atas. Lalu kawatnya dililitkan di bagian atas sarangannya. Ya, bismillah. Ditarik yang kuat. Kalau misalnya dirasa masih belum kuat, bisa didobelin lagi. Tapi kalau sudah kuat, bisa geser ke sebelahnya ya. Nah, ini ya, kalau teman-teman perhatikan, kalau saya masih mulus terus. Jadi ketika teman-teman kawatnya sudah mulai keriting, luruskan dulu kawatnya, baru pasang daunnya. Kalau kawatnya udah keriting, masang daunnya pasti lebih sulit dan biasanya akan lebih gampang patah juga. Oke, nih kita pasang. Sekarang saya pakai kelopak. Ini untuk mewakili manik-manik yang mungkin nembus atas bawah ya. Jadi bukan jenis kayak daun. Ini kembalikan lagi ke lubang yang sama. Ya, tahan bagian belakangnya, baru diputar. Saya pakai yang 2,5 cm. Tapi kalau teman-teman mau lebih mudah, sarangan yang lebih besar akan lebih mudah ya. Dan lebih nyaman juga dipakai sama pelanggan kita, karena kalau sarangannya besar, penitinya lebih besar. Cuma kalau sarangannya besar, biasanya bahan bakunya akan habis lebih banyak. Sebab perlu manik-manik yang lebih banyak juga gitu, biar penuh di seluruh permukaan sarangannya. Iya. Berjuang supaya suaranya masih tetap ada C. Terus kita pakai roll lagi. Ini daunnya dipasang di sebelah sini ya. Makasih Mbak Ruli. Iya. Kayaknya harus minum lagi ya. Sama, ini dikembalikan lagi di lubang yang sama. Terus diputer ya. Kalau sudah makin banyak, biasanya makin susah muternya. Tapi sebenarnya muter itu kita perlu buat dikunci. Kalau kira-kira masih goyang, tinggal kita dobelin lagi di titik yang sama. Ini misalnya dia kan masih goyang ya. Maka kita masukkan di lubang yang berbeda. Baru di lubang manik-manik yang sama dikasih kawatnya lagi. Nah, kurang lebih nanti daunnya jadi kayak gini ya. Boleh nanti kalau kita bikin workshop offline kita info ya teman-teman ya. Tapi mungkin sementara masih bakalan bikin di sekitaran Surabaya dulu. Halo Mbak Naswa, selamat bergabung. Nih teman-teman, dipastikan kelopaknya seperti ini dulu. Saya minum dulu ya.
Selanjutnya setelah daun yang di baris pertama ya, kita sebut baris pertama udah udah terpasang, selanjutnya kita akan mulai pasang daun di kelompok berikutnya. Nah, untuk kelompok di atasnya daun-daun ini, pilih daun yang panjangnya itu nggak lebih tinggi dibandingin daun di belakangnya. Kenapa? Karena kalau lebih tinggi daun belakangnya jadi ketutupan dong ya. Jadi pilih daun yang lebih kecil-kecil aja. Nah, pada saat memilih daun, pastikan warna yang numpuk di belakangnya itu warna yang kontras. Jadi misalnya ya, saya pakai daun warna coklat ini, akan lebih cantik kalau diletakkan di atasnya yang warna putih dibandingkan ditaruh di atasnya warna coklat. Nah, bahan daun dari parel itu parelnya lembut banget sehingga nggak bisa diputer ya. Jadi kalau teman-teman punya manik-manik yang dari parel, itu jangan diaplikasikan sambil diputer ya. Jadi cuma ditaruh aja. Jadi cuma ditaruh aja dan dia akan masih goyang-goyang. Kebayang ya? Terus gimana Mbak? Bakalan goyang-goyang terus dong? Enggak, nanti dia akan ditumpuk sama manik-manik yang ada di atasnya. Jadi dia akan ketekan sama yang di atas sehingga dia nggak goyang lagi. Jadi kalau teman-teman di rumah pas masang manik ini masih goyang, memang seperti itulah maniknya ya. Jadi nggak apa-apa. Kemudian kita pasang lagi di atasnya yang coklat. Kita pilih manik yang model apa ya? Oke, pakai yang gini ya. Daun yang lebih kecil. Oke. Terus ditarik ke belakang. Nah, kalau daun yang kecil ini masih bisa diputar. Mbak Kiki gimana Mbak tahu mana daun yang bisa diputar sama daun yang nggak bisa diputar? Pengalaman guys. Jadi ketika saya udah nyobain dan ternyata pas saya puter patah, terus saya inget-inget, oh ini daunnya nggak bisa diputar gitu. Oh daun yang ini masih bisa. Oh daun yang ini nggak bisa gitu. Jadi ketika teman-teman punya bahan baru yang mungkin berbeda sama bahan yang saya pakai hari ini, maka satu-satunya cara untuk mengetahui apakah daun ini bisa dipakai dengan teknik diputar atau nggak diputar adalah dicoba ya. Bener banget Mbak Ruli ya. Untuk bikin bros ini dibutuhkan ketahanan mental ya, untuk berani menghadapi kenyataan kalau misalnya dalam perjalanan itu terjadi coklek atau putus daunnya patah. Tapi bisa kok. Ntar ya saya buka dulu plastik daun yang ini. Oke. Nah ini saya letakkan di sini. Nah kemungkinan ya, walaupun daun teman-teman hari ini pakai sama daun yang saya pakai itu sama persis, penempatannya bisa jadi berbeda. Karena apa? Karena ketika sudah dipasang di sarangan, dia mungkin akan geser dan bikin daun-daunnya itu kayaknya sudah ditaruh di tempat yang sama, tapi kok nggak sama gitu. Nggak apa-apa. Kuncinya dari pembuatan bros ini adalah kalau dia sudah ketutupan semua sarangannya, maka sudah bisa dijual. Ya. Jadi ini kalau diperhatikan bros-bros di daun-daun di layer kedua itu semua masih goyang-goyang. Nah ini menjawab pertanyaan, Mbak, kok saya kalau pasang daun masih goyang ya? Gak apa-apa kalau masih dalam proses brosnya belum jadi daunnya masih goyang. Tinggal kita kasih manik-manik aja nanti buat nahan
supaya daun yang goyang tadi bisa lebih steady, itu lebih diem ya di tempatnya gitu, nggak goyang lagi. Nah, ini dipasang di sini. Oke. Nah ya, ini daun yang terakhir. Nah ketika bawahnya itu tebel ya teman-teman ya. Nah benar banget, layer kedua itu paling susah dan paling bikin gak pede karena posisi daun masih bergerak. Benar, jadi memang tekstur daunnya itu lebih ringkih ya. Tapi kalau dipakai dia, kenapa daun ini lebih ringkih? Karena sebenarnya awalnya peruntukan daun ini tuh untuk dijahit, jadi bukan untuk dipasang pakai kawat. Dijahit pakai benang dan nilon gitu. Tapi setelah dipakein kawat kok lucu juga, akhirnya dipasanglah pakai kawat gitu ya. Nah ini kalau mau cepet selesai, teman-teman bisa langsung pasangin bunga. Jadi kasih bunga yang lebar gitu ya, ditumpuk di atasnya. Tapi masang bunga itu juga nggak mudah ya. Jadi kalau teman-teman pakai bunga itu biasanya lebih susah ngerapihin manik-maniknya. Nah jadi saya akan di minggu ini dulu deh ya. Minggu ini saya akan sharing yang langsung pakai mutiara. Jadi nggak ada bunga-bunganya. Pada saat masang mutiara selalu mutiaranya yang paling besar dulu. Boleh pakai 12 mili atau 14 mm. Ya. Ini saya pakai yang 14 mm. Nah, posisi mutiaranya ini kalau bisa menekan salah satu daun yang ada. Kalau masih bisa dimasukkan ke lubang yang sama, masukkan di lubang yang sama. Kalau lubangnya udah nggak kelihatan, masukkan aja di lubang yang ada di dekatnya. Kenapa? Karena pada saat masang manik-manik yang bulat ini kita akan puter manik-maniknya. Nah ini teman-teman kesalahan yang sering banget terjadi. Kenapa sebelum ini saya suruh teman-teman belajar bikin bros krisan dulu, karena ini sering banget kawatnya masih kelihatan dari atas ya. Jadi pada saat narik mutiara nggak bisa langsung bagus gitu dia. Nah, kawatnya kayak gini. Nah, kalau ini yang terjadi, rapikan dulu kawatnya, ditarik sedikit, terus diatur lagi. Sampai kawatnya kelihatannya dari samping, bukan dari atasnya. Setelah kawatnya nggak kelihatan, jepit di bagian belakang. Ya, kawatnya harus dijepit di bagian belakang, baru diputar. Dan benar banget daun di layer 2 akan masih bergerak. Nanti saya kasih tahu ya prosesnya bagaimana daun di layer kedua nggak bergerak. Ini kita putar. Nah muter mutiara ini fungsinya buat apa sih? Pertama untuk menjaga mutiaranya kekunci ya. Jadi setiap kali diputar itu kan sebenarnya dia kekunci. Nah kemudian ketika diputar, mutiara ini akan semakin mepet atau rapat ke sarangan, sehingga dia akan mulai ngunci salah satu daun yang ketindihan sama si mutiara. Nah dalam hal ini daun yang ini. Tapi dia masih goyang. Gimana dong? Gak apa-apa, biarin aja. Kita ambil lagi mutiara yang lain, terus kita pasang di sekitarnya ya. Kalau teman-teman mutiaranya dikit, berarti yang harus diperbanyak adalah daunnya. Kalau daunnya banyak, yang diperbanyak. Kalau daunnya sedikit, bisa pakai mutiara yang lebih banyak. Jadi kalau mau dibikin 3 layer juga bisa, tinggal ditambahkan lagi aja daun di lubang-lubang yang masih kelihatan.
Kalau mau agak bling-bling kita bisa kasih kristal. Ini kristal donat, ukurannya 12 mm. Nah, pada saat pasang mutiara sama kayak pasang daun ya, urut dekat ke mutiaranya. Jadi ini juga kesalahan yang kerap terjadi adalah masang mutiaranya asal aja gitu. Dia nggak dideket-deketkan sama mutiara yang di sini. Jadi habis yang besar, biasanya pasang aja di sana, di sini, di sana. Nah, itu biasanya bikin brosnya kelihatan makin tebal. Maka kalau bisa nanti teman-teman saat pasang mutiara atau pasang kristal atau yang bulat-bulat di bagian tengah, mepetkan sama mutiara yang udah kepasang. Terus selalu diputer kalau masih ada space buat muter ya. Kalau nggak ada bisa ditekan biasa aja. Nah ini dekat sama tetangganya ini. Namun kristal yang 10 mili ini dia neken daun yang ada di sini. Nah ini daunnya sudah jadi nggak goyang lagi. Selanjutnya kita ambil lagi mutiaranya. Ini harus benar-benar hati-hati dan asli nggak gampang bikinnya ya. Iya. Kayak harus sabar banget. Tapi bisa lah teman-teman, bismillah. Ini kasih lagi mutiaranya ya. Terus kita pasang di tengah. Nah, berapa banyak sih layer daun yang harus dipasang pada pembuatan bros gini? Ini sangat tergantung sama besar sarangan brosnya. Saya pakai sarangan bros 2,5 cm, pakai daun 2 layer ya. Kalau teman-teman pakai sarangan brosnya 3 cm atau 3,5 cm, mungkin akan butuh lebih banyak layer. Berarti lebih mudah pakai mutiara ya Mbak, biar bisa neken daun yang goyang. Sebenarnya kalau pakai bunga, itu satu bunga langsung semua daun akan ketekan ya Mbak. Karena kan daunnya itu karena kan bunganya itu lebar ya, jadi bunganya lebar pluk gitu. Kalau kelihatan di sini, nah bunganya langsung penuh gitu nutup. Cuma kalau pakai bunga, menentukan bagian tengahnya itu bisa pas itu juga lebih susah. Jadi ya ada plus minusnya sih pakai bunga ataupun nggak pakai bunga. Nah pada saat tahap pasang mutiara ini sangat besar kemungkinan mutiaranya itu udah terpencar ya, alias nggak mepet kayak yang saya tunjukkan. Kenapa? Karena biasanya tangannya teman-teman masih relatif lunak atau lembut. Sehingga kekuatan untuk melintir mepet ini masih belum kebentuk. Nggak apa-apa. Caranya adalah kawatnya lilitkan di sekitar mutiara yang besar-besar tapi di bagian bawahnya. Jadi kayak untuk neken dia jadi satu. Ya ini jadi kayak ditekan jadi satu. Saya minum dulu ya. Maaf. Nah, terus kita kasih kristal lagi. Buat ditaruh di bawah sini. Tapi sebenarnya daripada dipasangin kristal, kalau teman-teman pasangin daun itu kayak lebih cepat selesai. Diselipkan daunnya di sini ya. Itu juga bisa lebih cepat selesai. Jadi nggak harus selalu dikasih kristal atau mutiara. Tapi saya ambil jalan yang susah lah ya. Biar nanti kalau gampang-gampang kan teman-teman udah punya bayangan akalinnya gimana. Nah ini ya, yang saya bilang tadi susah adalah memastikan kawatnya itu nggak kelihatan dari atas. Jadi sebelum dipeluntir atau dipasang itu harus diatur mutiaranya atau kristalnya supaya dia pas banget. Nah disinilah fungsinya tang.
untuk ngatur manik-manik. Oh iya, buat teman-teman yang pengen tang kuning ini, alhamdulillah udah ada ya. Nanti bisa pesen di Mbak Mun. Ini tangnya bagus banget. Ya kayak biasa, datangnya nggak banyak. Karena ngimpornya itu dikit-dikit gitu ya. Iya, makasih ya Mbak. Terima kasih teman-teman buat semua doa-doanya. Ini kayak emang iya sih batuk capek ya. Harusnya istirahat tapi kadang istirahat juga nggak mudah ya buat pas kerjaan banyak, apalagi ibu-ibu kayak kita ya guys, itu terasa penuh perjuangan. Jadi teman-teman bisa dilihat bareng-bareng, daun atas udah ketekan, dia sudah kuat. Di uplik-uplik udah nggak goyang. Jadi yang bikin daunnya kuat itu sesungguhnya bukan karena pas daun-daun yang di layer 2 itu bukan karena dia diputar atau didobelin kawat banyak, tapi ya emang karena ditumpuk sama manik-manik gitu di atasnya. Jadi dia kayak kuat ya. Nah, jadi kayak gini, ini karena dia ketumpukan. Akhirnya dia jadi kuat. Ini udah nggak goyang lah daunnya ya. Nah pada saat step-step terakhir ya, ini sudah sedikit banget space buat diputer. Jadi semakin ujung-ujung itu sudah semakin sulit teman-teman muter manik. Ya udah nggak usah diputer. Jadi ya kayak ya yang nggak bisa diputer ya nggak usah diputer. Kalau masih bisa diputar, diputar. Kalau di sini masih ada ruang ya antar mutiara yang bulat, maka seperti yang saya tadi kasih tahu tipsnya, kawatnya dililitkan di bawahnya mutiara-mutiara itu, ditarik rapat supaya dia kayak mendekat ya mutiaranya. Mepet-mepetin. Jadi dia kayak jadi dekat. Nah ini kalau teman-teman mau aksen yang lebih cantik ya, ini bisa pakai kristal yang kecil, dijatuhkan di bawahnya yang mutiara ya. Ini sebuah trik aja sih. Terus kembalikan lagi lubang ke dalam lubang sarangnya. Nah ini kan ada di bawah sini ya. Ini kasih jeda sedikit. Jadi ini kasih ruang dikit, agak jauh ya, sekitar 1 cm lah. Belakang ditekan, jepit, baru ini diputar. Ini kalau teman-teman kawatnya 0,3 atau pakai yang tembaga 0,4, hati-hati ya muternya karena dia bisa coklat atau jatuh. Nah ini dia sudah keputer ya teman-teman. Nah pada saat muter tuh pertamanya biasanya lurus aja, jadi lurus tegak gini. Nah baru kalau mau dibentuk itu kita pakai tang, kita agak bengkokkan sedikit. Jadi dia nanti agak ada set melengkungnya gitu. Nah terus ini di bagian sini itu kan masih ada sarangan bros yang kelihatan ya. Nah pada tahap ini kita bisa kasih mutiara bulat atau saya lebih suka ngasih daun ornamen yang warnanya emas bakar. Jadi kayak gini ya. Waduh, nih nanti setelah makan sayurnya akan semakin kuat ya. Mbak Yusna yang lagi masak sayur pakis hari ini. Waduh, jadi kepengen deh. Ini jadi daunnya nih warna emas bakar. Kenapa saya kasih daun ini? Karena yang bikin bros kayak gini warnanya putih semua itu udah lumayan banyak ya. Saya mau kasih sedikit ornamen supaya kayak ngebedain aja sih. Nah ini teman-teman bisa pakai
pilihan lain, mungkin bisa juga pakai payet ya, atau sequins suka dibilang ya. Ini di cara masangnya gimana? Cuman disisipkan di daun terus ditarik aja kawatnya. Nah, kenapa saya suka pakai lempengan daun yang tipis ini? Karena dia bisa dilengkungin. Nah, jadi nanti dia agak berdimensi gitu loh daunnya, kayak lebih cakep. Mbak, saya masih tim nyimak nih, belum bisa praktek, nggak apa-apa ya. Nanti saya posting di YouTube channel juga supaya teman-teman pas mau diputer-puter ulang atau nanti bisa di-download kan ya, kalau dari YouTube gitu videonya lebih mudah. Jadi kadang-kadang emang harus dilihat beberapa kali ya, atau paling nggak pernah ngelihat orang bikin secara langsung lah. Biasanya kalau udah pernah gitu akan lebih mudah bikin bros model kayak gini. Karena emang susah ngebayangin ya, apalagi kalau belum pernah bikin itu biasanya susah ngebayangin ini gimana sih muternya di mana. Nah, ini sebenarnya udah langsung bisa dijual ya guys. Tuh, bagian belakang udah rapi, rapat, kuat, nggak goyang. Tapi menurut saya kalau kita kasih kristal lagi di bagian juntai-juntainya, itu harga aduh, Mbak Eli ya, Mbak Kiki aku mau beli aja, nggak mau bikin. Boleh Mbak Eli ya, beli jadi boleh, kalau mau bikin juga boleh. Nah, saya lebih suka saya kasih juntai di bagian brosnya, itu juga sebagai aksen dan sebagai penguat daun-daun ini. Jadi daunnya itu kayak ditekan di depan dan di belakang. Nah, juntai ini keluarnya di titik sarangan yang paling pinggir. Itulah kenapa di awal tadi pasang daun, titik paling pinggir itu sengaja dikosongkan. Tujuannya untuk apa? Supaya nanti kalau kita masang juntai masih ada lubang buat keluarnya daun. Nah, ini begini ya, ditahan. Mbak Kiki, akrilik yang bulat nggak dirapatkan. Maksudnya gimana ya Mbak? Saya nggak kebayang. Nanti bisa dilihat dari awal aja ya masing-masing teman-teman ini. Oh iya, kenapa? Oh, kawat ini agak terpisah ya. Karena kawat ini dipasang di dua lubang yang berbeda. Kenapa dipasang di dua lubang yang berbeda? Karena manik yang ini setebal batu ya. Jadi dia tebal banget sehingga apapun yang terjadi kalau maniknya tebal pasang di atas sarangan pasti goyang ya. Nah, supaya dia nggak goyang, dia diikat di dua titik yang beda, satu agak ke kanan, satu agak ke kiri, supaya lebih stabil ikatannya. Sebab maniknya tebal. Kalau teman-teman langsung pakai daun, misalnya daun yang gini ya, daun ini sebenarnya tipis sih, cuman cekung ya bentuk daunnya, jadi memang dia juga harus diikat di dua titik yang berbeda. Oke. Nah, ini buat juntai, teman-teman bisa juga pakai mutiara air tawar gitu ya, atau kristal yang lebih kecil, sembarang ya. Tapi kalau bahannya semakin beragam, dijual di harga yang tinggi, orang lebih rela beli gitu. Jadi kadang-kadang kelihatannya kan akrilik aja, bahan plastik aja gitu, tapi teknik pembuatannya kan juga susah. Untuk meningkatkan harga jualnya, maka padu padan bahannya jangan full akrilik, hasilnya sedikit kristal, sesuatu yang unik, misalnya ornamen-ornamen daun yang tebal gitu. Nah, di situ akan jadi pembeda dan ciri unik di bros kita yang bikin meskipun sama-sama akrilik tapi kayak beda ya yang ini gitu. Nah, ini juga jangan lupa disampaikan ke pelanggannya gitu. Apa sih yang bikin bros kita ini menjadi unik atau ya berkualitas tinggi lah ya. Karena misalnya bahan-bahan yang dipakai tuh ini. Nah, ini dipasang ya.
Ini kalau teman-teman lihat liukan ini terjadi karena pakai kawat super. Ketika kawatnya lebih empuk, bisa dibuat liukan, tapi biasanya nggak terlalu bisa stabil gitu ya juntainya. Nah, saya biasanya pasang juntai di setiap perpisahan daun. Jadi antara daun ini dan daun ini ada juntai satu, daun ini dan daun ini ada juntainya satu. Tapi kalau misalnya juntainya mau dikasih dikit aja pun nggak masalah ya. Jadi bisa disesuaikan sama selera. Jadi berapa banyak Mbak Manik yang dipakai pada saat pembuatan bros ini? Kuncinya menurut saya bukan berapa banyak maniknya, tapi mau dijual berapa harga brosnya nanti. Seperti bros yang teman-teman lihat hari ini saya jual di harga Rp50.000. Kenapa dijualnya di harga Rp50.000? Nanti saya kasih kemasan juga di kotak gitu. Nah, karena brosnya ini relatif besar ya, dan biasa yang pakai juga ibu-ibu di usia matang dengan kemampuan ekonomi yang relatif lebih stabil. Kalau target marketnya adalah remaja yang mungkin biasa membeli bros di harga 25-35 ribu, maka teman-teman bisa variasikan di bahan bakunya ya. Bahan bakunya dipilih yang mungkin lebih terjangkau sehingga harga jualnya juga lebih murah. Nah, ini dia jadi kayak nyempil sedikit ya di luar, padahal sebenarnya ada kawat panjang yang nempel. Bener banget, saya setuju ya Mbak. Kadang kalau saya bikin ulang modelnya nggak bisa sama, maniknya juga bisa nambah-nambah lagi. Nah, nanti kalau teman-teman lihat di story yang saya posting tadi pagi, itu sebelum saya bikin bros, itu biasanya saya kelompok-kelompokkan dulu gitu. Batu satu gitu, manik-manik ini jumlahnya berapa gitu kan. Nah, itu tujuannya untuk apa? Supaya bros ini dan bros ini bros ini dan bros ini serupa tapi tak sama gitu. Tapi sebenarnya bahan bakunya yang dipakai tuh mirip-mirip aja, dan ukuran brosnya masuk di satu kotak yang sama. Karena apa? Di awal bahan bakunya itu udah diracik atau disiapin yang jumlahnya mirip. Nanti pada saat bikin misalnya ada penyesuaian yang terjadi ya, karena misalnya daunnya geser atau kerangnya itu ternyata lebih kecil, atau manik-maniknya itu butuh lebih banyak gitu. Nah, kita bisa nambah-nambahin tapi nggak terlalu banyak. Kalau kita bikinnya tanpa diracik dulu atau disiapkan dulu, potensi terjadinya perubahan atau jumlah manik-maniknya itu menambahnya itu lebih banyak, itu jadi lebih besar. Nah, cuman kalau udah disiapin dulu, dia akan lebih gampang meskipun nggak sama tapi nggak terlalu jauh lah bedanya. Nah, tinggal nanti teman-teman variasiin aja. Misalnya yang ini pakai kelopaknya coklat tua, yang satunya pakai kelopaknya agak krem, yang satunya pakai kelopaknya merah, kristalnya yang diganti warna-warnanya, tapi jumlah manik yang dipakai kurang lebih hampir sama. Mbak Lolo terima kasih, ini langsung dipakai hadiahnya. Aduh, seneng banget ya, terima kasih banyak. Ini langsung dipadanin sama brosnya. Gimana tips sukses jualan bros kayak gini ketika terkena gempuran hampir semua orang? Mbak bikin brosnya kayak gini. Jangan sedih dulu ya. Justru sebenarnya ketika semua orang bikin bros kayak gini, artinya permintaan bros ini itu tinggi, atau lagi ngehits, atau jadi tren lah ya istilahnya ya. Nah, artinya tanpa harus ngiklan, bikin postingan tentang cara pakai, tentang cara tips padu padan, itu bros-bros yang lagi hits umumnya lebih mudah banget terjual. Tinggal kita lebih kreatif aja melakukan proses pengemasan akhir. Jadi sentuhan akhirnya itu bisa jadi bros putihnya itu sama ya. Toko kita jual, toko teman kita jual.
toko tetangga juga jual gitu ya. Tapi kalau di zoom lebih dekat, bros putih yang di toko ini ada tambahan kristalnya, bros yang di toko sana ada tambahan manik-manik daun yang lebih unik misalnya. Bros yang di toko sana ada tambahan apa? Nah itu contohnya kita variasiin dengan tambahan manik-manik yang nggak persis cuman kelopak daun aja lah. Nah yang kedua, kita juga bisa bundling. Jadi nggak cuma dijual brosnya aja, tapi kita jual satu set. Misalnya bros dan konektor masker, atau bros dan peniti dagu gitu. Jadi dijual set-setan lah ya. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, kita bisa juga jual misalnya bros dan jilbab, dan jadi kita bikin kayak kemasan kado gitu. Nah karena bros, jilbab, scrunchies itu ikat-ikatan rambut yang ini ya, terus ini terus dikemas dalam kotak. Karena walaupun sama-sama bros ya, ketika proses packaging akhirnya itu berbeda, maka nyampe di pelanggan atau itu juga akan terasa beda gitu buat mereka. Jadi nggak sama lagi ya. Jadi semakin terampil kita mengenali kebutuhan-kebutuhan pelanggan-pelanggan kita, akan semakin mudah kita menjual produk yang dibuat. Jadi meskipun sama-sama bros, tapi kadang-kadang peruntukannya jadi beda. Ya, terima kasih sekali buat teman-teman yang sudah gabung pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa ikutan praktek ya. Ini sudah pasang kristal yang terakhir. Akhirnya brosnya udah jadi, terus tinggal dipasangin sarangan bros. Nah ini kalau ada kawat sisa, kawatnya diapain mbak? Dilipat aja biasa, karena sebenarnya kawatnya udah kekunci. Terus kita ambil sarangan brosnya. Nah bener mbak Mega, jadi di model kayak hampers gitu juga akan membantu meningkatkan penjualan brosnya. Terus yang kejual juga jadi lebih banyak ya produk. Terus ditempel. Jangan lupa pada saat nempel pastikan posisi brosnya udah tepat ya. Karena kadang-kadang kalau kebalik susah juga benerinnya. Enaknya kalau pakai sarangan yang ada klep, ini tinggal dijepit-jepit aja di keempat sisinya. Kalau misalnya teman-teman pakai sarangannya yang nggak ada klepnya, bisa lihat di tutorial koleksi Kiki cara tutup sarangan bros yang nggak punya klep berpeniti ya. Jadi kita bisa bikin sendiri penitinya secara manual menggunakan kawat. Mbak, tangnya dibahas dong di Shopee. Oke, nanti saya buatin story khusus aja ya, karena kebetulan ini udah 1 jam. Nah ini yang jelas tangnya yang datang. Untuk tang kuning ada yang tang jepit sama tang puter. Tapi kayaknya udah banyak yang booking sih teman-teman ya. Jadi kayaknya kita datang tuh cuman ada 10 biji aja, 10 set ya, jepit sama puter. Dia ujungnya kecil. Dan tang ini emang ergonomis, jadi kalau diperhatikan dia nggak terlalu besar sehingga nyaman dipakai untuk waktu yang lama. Sampai warnanya udah nggak kuning lagi ya, udah kecoklatan. Nah terus yang ini ujungnya juga kecil banget teman-teman. Jadi kalau ujung tang jepitnya kecil, dia akan lebih mudah menjangkau bagian-bagian yang sulit ya. Jadi lebih rapi lah hasil akhirnya tuh Kak, lebih mudah karena tangnya juga memang mendukung untuk pembuatan aksesoris. Nah, sini. Tang setnya kita punya yang isi 5 Mbak Yusna. Nah, bikin gambar apa? Itu harganya 75.000. Itu ada beberapa set. Sebenarnya di YouTube channel kita juga ada kayak video ini fungsinya buat apa, ini fungsinya buat apa gitu. Tang yang hitam itu juga gagangnya kecil ya. Itu karena semua tang yang dijual di koleksi Kiki tang aksesoris. Jadi panjang dari tang ke sini itu cocok untuk dipakai waktu yang lama. Kalau tang tukang
Jadi tang rumah tangga itu relatif gagangnya lebih besar lagi. Karena apa? Kalau gagangnya besar, tenaga yang dibutuhkan untuk ngejepit itu lebih kecil. Lebih besar sih, kayak lebih capek gitu ya. Tapi tenaganya sih emang lebih besar, tapi kayak effort untuk ini nggak terlalu banyak, dia udah neken jepit banget kalau tangnya besar. Sementara kan kalau tang-tang kayak gini dia nggak harus jepit sesuatu yang keras banget. Bedanya sama tang Nestle apa? Beda merek aja mbak. Kalau bahannya ini juga carbonize, jadi dia nggak gampang karatan ya, atau berubah warna. Jadi kayak emang ada pelapisnya gitu di tangnya, sehingga kalaupun tangnya ini nggak dipakai dalam waktu yang lama, dia bentuknya masih tetap sama. Tang yang kuning nggak akan masuk Shopee karena jumlahnya nggak banyak Pak. Kayak cuman ada 6 set atau 10 set gitu yang datang. Tapi kalau nanti hari ini nggak kebagian, bisa booking dulu ya. Nanti pas datang lagi kita akan kabari by Japri gitu ke teman-teman yang sudah booking. Gitu dulu ya ketemuannya hari ini. Terima kasih banyak buat yang sudah gabung di kelas bikin-bikin pagi-pagi. Mudah-mudahan dengan belajar teknik yang baru pagi hari ini bisa semakin banyak produk-produk aksesoris yang dibikin, makin variatif juga hasil karyanya, dan tambah laris usahanya. Sampai ketemu minggu depan ya guys. Dadah.